Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita tetap selalu dalam keadaan yang kuat dan sehat di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Tadi kita menyanyikan lagu Ku Terhubung dengan Tuhan. Ya, tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain kita tetap selalu terkoneksi dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Kita bisa bayangkan ya, di zaman yang sudah canggih seperti sekarang ini, kalau kita sebagai pengguna handphone, pengguna smartphone, tiba-tiba kita kehabisan pulsa atau kehabisan kuota, kita menjadi orang yang tiba-tiba jadi orang yang panik, saudara-saudaraku, ya kan? Tapi kepanikan itu tidak seberapa kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Harusnya sebagai orang Kristen, kita punya kepanikan, punya kecemasan. Apakah hidupku ini sudah Tuhan dapat menyenangkan hatimu? Apakah hidupku sampai hari ini benar-benar Engkau suka? Kita harus perlu pertanyakan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di hari Minggu yang terakhir di bulan Februari tanggal 23 ini, izinkan saya untuk menyampaikan lagi, walaupun saya sebenarnya minggu sempat saya sudah sampaikan kemungkinan saya tidak sambung lagi, tapi ternyata saya mempersiapkan untuk seri yang keempat dalam judul Menjalani Hidup dengan Tujuan Ilahi. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu lalu saya sampaikan beberapa hal, yaitu bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan, dan kemudian kita pakai umur, waktu, kesempatan yang ada untuk terus berbuat kebenaran dan kebaikan yang kita ingin untuk menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, mari kita membuka bersama dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Walaupun ini pernah saya dulu sampaikan, saya masih ingat, saya punya catatan, tetapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru buat kita semua. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berusaha dan berdoa Tuhan menunjukkan banyak hal yang luar biasa. Karena benar, saudara-saudara, semakin kita menggali kebenaran firman Allah, semakin kita menemukan berkat rohani yang luar biasa. Haleluya, saudara-saudaraku. Mari sama-sama kita buka 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakan bunyi ayat firman Tuhan ini untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bisa katakan amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kalau kita membaca ayat firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus ini, tentu pesannya sangat luar biasa. Begitu kuat pesan ini, saudara-saudara, dia membuat kita bersemangat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Mungkin selama ini ya kita merasa bingung apa tujuan kita menjalani hidup ini. Kalau tadi saya katakan yang khotbah 1 minggu lalu, ada 2 poin yang saya bagikan, yaitu hidup takut akan Tuhan, dan kemudian umur, waktu, kesempatan yang ada kita pakai untuk terus membuat kebenaran dan kebaikan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, satu hal yang harus selalu kita ingat, ini ya, sebagai orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, hidup ini anugerah Tuhan. Hidup ini anugerah Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa membalas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Saudara mengerti maksud saya di sini? Jadi apapun yang engkau perbuat di dalam Tuhan, itu semata-mata karena engkau mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Karena keberadaan hidup kita ini benar-benar ajaib, ajaib, saudara-saudaraku. Ya, dunia ini begitu cepat, percepatan waktunya, ya, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita suka mengamati di internet, ya, di media sosial, banyak sekali informasi yang begitu berseliweran, ya, begitu banyak berita-berita, informasi-informasi yang masuk ke dalam handphone kita, ke dalam Android kita ataupun iPhone kita, ya, sehingga kalau kita salah dalam menginterpretasi setiap informasi yang masuk, saudara-saudara, maka berbahaya. Apalagi kita tidak mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Nah, saudara, pijakan awal yang harus kita sadari bahwa hidup kita ini cuma karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak mau menjalani hidup ini dengan berlalu begitu saja. Kita tidak mau, bukan? Harus ada sesuatu yang bisa kita buat, yang bisa menyenangkan Tuhan. Harus ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Harus ada yang kita bisa buat untuk sesama kita. Jadi saudara-saudaraku, hal semacam ini, ya, perhatikan, harus ada dalam setiap benak dan batin kita. Ya, setiap kita bangun pagi, saudara-saudara, tentu kita sudah ada planning yang kita sudah rancang satu malam sebelumnya, satu hari sebelumnya. Ya, tetapi tiba-tiba saja semua itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Yang tadi saya bilang, salah satu yang bisa menyebabkan perubahan itu adalah informasi yang begitu banyak yang kita terima. Ya, maka itu saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan hal yang penting pada pagi ini sebelum kita masuk lebih jauh dari firman Tuhan. Mulailah mengawali hidupmu dengan berdoa kepada Tuhan. Sepertinya ini klise, ini sudah biasa seorang pendeta ngomong seperti begini. Tetapi saudara-saudaraku, hal yang mungkin klise ini, mungkin hal yang jadul ini, dia tetap selalu menjadi hal yang baru. Mengapa? Ada firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Kalau tidak salah di kitab Katapan, ya, saya tidak tulis, ya, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Haleluya, saudara. Iya. Saudara tahu tidak, orang Israel, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, waktu mereka ada di tengah padang gurun, mereka dipelihara Tuhan dengan Tuhan mengirim makan dari surga, makanan yang bernama mana. Nah, makanan ini, saudara-saudaraku, hanya bisa dimakan pada hari itu juga. Kalau mana itu tidak dimakan, mana itu akan jadi busuk. Bukan basi lagi, saudara, tapi busuk. Dari hal ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwa memang kasih setia Tuhan itu selalu baru. Saya dan istri saya selalu berdoa. Setiap pagi kami berdoa, Tuhan, biarlah kasih setiamu yang tetap menyertai kami. Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak mengawali dengan bersekutu dengan Tuhan, ini satu hal yang sangat mengerikan. Bukan karena kita orang Kristen, bukan. Karena sebenarnya kita memang membutuhkan Tuhan. Ingat, sudah lama saya pernah sampaikan ini kepada kita semua. Kita ini hanya ciptaan. Amin. Kita bukan pencipta. Nanti setelah Tuhan memberikan kuasa kepada kita, ya, maka kita memiliki mengandung kuasa baik perkataan kita maupun perilaku. Kuasa itu dari mana? Ya dari surga, diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau konteksnya penciptaan, kita ini makhluk hidup, saudara-saudaraku. Tuhan mengajar kita untuk jadi sempurna. Dia pemilik hidup ini, dia pencipta kita. Jadi
Kalau kita mengawali hidup kita dengan bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan, maka saya percaya saudara-saudaraku, setiap rencana kita, setiap kerinduan hati kita tuh pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kalau ada hal yang mungkin ya di pemandangan Tuhan ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan, ada cara Tuhan, ada sentuhan-sentuhan yang ajaib yang Tuhan akan katakan dalam kehidupan kita. Lewat siapa saja dan lewat dengan cara apapun juga Tuhan. Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan hak prerogatifnya Tuhan. Betul nggak? Setiap kita punya pengalaman, bukan Bapak Ibu? Haleluya. Ini bagian keempat, saudara-saudaraku ya. Seri keempat. Bangun pagi, subuh tadi, kita diguyur dengan hujan. Ya, saudara lihat, siapa yang melakukan itu semua? Kita bisa bangun, kuat dan sehat. Siapa yang buat itu semua? Ucapan syukur tidak boleh hilang dalam kehidupan saya. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya katakan kita tidak mau menjalani hidup kita dengan berlalu begitu saja, tanpa mengerti makna hidup yang kita jalani. Nah, mari saudara-saudara kita mohon kepada Tuhan, kita mohon kepada Roh Kudus agar kita dapat terus dibimbing dan diajari Tuhan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran melalui firman Tuhan yang hidup, yang murni dan yang berkuasa mengubahkan kita. Amin. Saudara, mari kita melihat setiap firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Saya akan menyampaikan 3 hal menjadi seri yang terakhir dari tujuan menjalani hidup dengan tujuan ilahi. Mari kita membaca kembali ayat 24. Tidak tahukah kamu? Jadi saya dan saudara harus tahu, harus sadar ini, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Ada tanda seru di sana. Saudara, yang pertama, kehidupan kita harus kehidupan yang berfokus. Menjalani hidup dengan tujuan ilahi, itu artinya kehidupan kita harus kehidupan yang berfokus. Coba saudara renungkan, mengapa tiba-tiba Paulus menganalogikan kehidupan ini seperti dalam satu game atau dalam satu pertandingan? Ya, karena orang di dalam pertandingan itu, saudara, kalau dia kehilangan fokus, pertandingan apa saja, ya, kemungkinan besar lawannya akan mengalahkan dia. Lawannya akan mengalahkan dia. Pesaingnya akan menjatuhkan dia. Kompetitornya akan mengalahkan dia. Saudara, yang pertama, apa yang menjadi prioritas kita? Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Tentu saudara jawab sendiri di hatimu masing-masing. Apa yang menjadi prioritas kita? Karena prioritas itulah yang bisa mempengaruhi semangat hidup kita. Nah, kalau Paulus bilang, dia membuka kasana berpikir kita, wawasan berpikir kita, bahwa dunia ini seperti gelanggang pertandingan, artinya begitu banyak pilihan-pilihannya. Nah, saudara, kita mau menang atau mau kalah? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kita mau kalah atau kita mau menang? Pasti jawaban kita mau menang, bukan? Amin. Nah, sekarang balik dulu ke diri hati kita, apa yang menjadi prioritas kehidupan kita? Karena prioritas itulah yang akan mempengaruhi semangat kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Haleluya, saudaraku. Sekarang banyak saudara di YouTube channel, banyak muncul di dunia maya dan di sosmed, ya, tentang pelajaran-pelajaran atau bahkan pengajaran tentang pengembangan diri. Itu baik, itu bagus. Sejauh yang saya suka lihat, semua itu kalau saudara perhatikan simak baik-baik, dasarnya dari firman Tuhan, saudara. Apalagi kalau yang menyampaikan itu kebetulan adalah orang percaya. Dasarnya firman Tuhan. Kita sudah lama ya Ibu Gembala ya, Bapak Ibu. Setiap hari Jumat kami baca Amsal terus.
Rasa-rasa nggak pernah berhenti, saudara, kalau kita mengupas, menggali kitab Amsal. Nggak pernah basi begitu bisa. Nggak pernah terlambat, selalu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah saudara, tadi saya bilang yang pertama kehidupan yang berfokus. Kalau saya tambahkan juga di sini adalah apa yang jadi prioritas kita. Jadi apa yang menjadi sorotan kita, apa yang jadi prioritas kita. Saya ulangi sekali lagi ya, karena prioritas itulah yang mempengaruhi semangat kita. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memperbandingkan apa yang dibilang Paulus ini dengan dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Mari kita buka bersama Yosua pasal yang pertama. Kita tahu bersama bahwa Yosua ini adalah abdi Musa, ya. Dia ini adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengambil estafet, mengambil estafet kepemimpinan dari Musa setelah Musa mati. Dan tugas Yosua ini jauh juga lebih berat. Kenapa? Karena dia tahu sebagai generasi awal yang keluar dari tanah Mesir, ya, Yosua menjadi saksi hidup bagaimana banyak orang Israel yang mati di padang gurun. Ya, Yosua menjadi saksi contoh waktu dia bersama dengan Kaleb menjadi bagian dari 10 pengintai, ya, 10 pengintai, ya. Hanya 2 orang ini yang mengintai, memberikan laporan yang benar. Nah saudara, kita tahu bersama, singkat cerita, Tuhan dengan hak prerogatifnya memilih Yosua jadi pemimpin bangsa Israel. Perhatikan, ya tadi saya bilang, Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan saudara-saudaraku, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, enak kita membaca akhir kalimatnya, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tetapi kalau kita membaca dengan lebih seksama dan lebih teliti, saya melihat saudaraku, ada benar-benar, ya, pesan Tuhan yang sangat perlu diperhatikan baik-baik oleh Yosua. Pesan itu berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kemudian Yosua diminta untuk merenungkan setiap perkataan kitab Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya tidak boleh berhenti. Saudara, perhatikan, ya. Ini yang saya lihat, ya. Satu dari Tuhan turun firman kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian Tuhan bilang, renungkan firman. Artinya saudara, satu dari Tuhan langsung secara audible, ya. Yang kedua dari kitab suci, dari Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi saudara lihat, pegangan, pesan atau kekuatan yang Yosua terima itu sungguh luar biasa. Tapi saudara-saudara, kalau dia tidak fokus, kalau dia tidak pegang ini, tidak genggam ini, tidak praktekkan ini, dan tidak lakukan ini dalam dia memimpin bangsa yang besar itu, dia bisa gagal. Disinilah yang tadi saya bilang, Yosua harus benar-benar menjadi orang yang fokus. Sehingga kita akan mengerti mengapa Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa hidup ini seperti gelanggang pertandingan. Saya bilang, kalau lengah dikit, dia bisa kalah. Nah, Yosua akan memasuki tanah Kanaan. Yosua akan berhadapan dengan banyak bangsa kafir.
banyak orang-orang yang akan menentang dia, baik dari dalam maupun dari luar. Jangan salah saudara-saudaraku. Jadi kalau ada orang sekitar saudara juga menentang sesuatu hal yang engkau lakukan dalam aturan Tuhan, jangan heran. Musa dan Yosua pun banyak menang, tapi Tuhan tetap jadi pembela kita. Tapi itu nanti yang lain, saudara. Betul nggak? Asal yang penting ada kehidupan kita tuh berfokus. Saudara lihat, luar biasa. Langsung audible, firman Tuhan datang kepada Yosua, tapi juga Yosua disuruh membaca firman Tuhan. Jadi ada dua arah, dua sisi yang sangat kuat, yang mengikat Yosua untuk jadi kuat memimpin bangsa ini. Itulah yang namanya saya bilang kita harus fokus. Bapak Ibu, kalau kita jalani hidup ini tanpa tujuan ilahi, kehidupan kita tidak berfokus. Hati-hati. Di sekeliling kita bisa dilalui. Kita bisa disalib, dilewati, saudara. Langkah pertandingan, itu kan diambil contoh tentang orang berlari. Itu memerlukan spirit, fisik, dan tenaga yang kuat, saudara-saudaraku. Kalau tidak fokus, kalau kamu melendiknya ke kanan ke kiri, kamu jatuh. Kamu kalah. Saya percaya, anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau siap untuk hidupmu fokus kepada Tuhan. Tapi, syaratnya apa? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini yang tadi di awal saya bilang. Setelah engkau bangun tidur, berdoa, baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Listen enggak? Tidak listen, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap harus mengingatkan firman Tuhan. Ya, kalau kamu tidak mau berdoa, tidak mau membaca Alkitab, hidupmu rapuh, hidupmu gampang goyang, hidupmu bisa tidak fokus. Yang kau kejar bukan urusan-urusan kekekalan. Yang kau kejar hanya urusan duniawi mulu, urusan-urusan tidak terlalu penting, saudara-saudara. Ingat, saya selalu mengingatkan dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada. Matius 6 ayat 23. Saudara, apa yang menjadi utama dalam kehidupan? Kalau engkau bisa datang beribadah pada hari ini, sebenarnya itu memang bagian kita, saudara-saudara. Ya, bagian kita. Dan kita tidak perlu tawar-menawar dalam Tuhan seperti begitu. Saya berdoa kita punya kehidupan yang berfokus kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, saya terlalu bersemangat untuk menyiapkan tempat ini. Ya, karena saya mengayomi Tuhan. Pengabdian saya untuk Tuhan. Saya selalu banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan, ya kan, sering memposting kegiatan-kegiatan rohani yang luar biasa, ya, layanan, ibadah, wah luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Namun biarlah kita tetap memiliki tujuan yang berfokus kepada Tuhan. Tujuan kita bukan untuk menyenangkan hati kita, saudara, untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, ya saudara, ya. Jadi apa yang jadi prioritas kita? Halo? Prioritas kita ini apa? Untuk menyenangkan Tuhan atau untuk menyenangkan diri kita sendiri? Karena prioritas itu mempengaruhi semangat kita. Saya percaya Yosua ini punya prioritas. Ya, dia sudah dibekali dengan bekal rohani, warisan rohani dari tuannya Musa. Dan warisan rohani itu dia pegang baik-baik, sehingga kita tahu bersama Yosua ini saudara-saudara berhasil dalam memimpin umat Israel masuk ke dalam perjanjian. Bahkan melalui Yosua juga banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan. Yosua menjadi orang yang luar biasa di bagi Tuhan. Oke, kita mau kembali kepada 1 Korintus pasal yang 9. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita baca ayat 25 dan ayat yang ke-26. Perhatikan ini. Ya. Jadi ini yang tidak bisa kita elakkan, saudaraku. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita ada di dalam sana. Apa itu? Perhatikan. Tiap-tiap orang, jadi semua kita pasti ada. Tiap-tiap orang yang
yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris dalam ayat yang ke-25, maaf, saya belum selesai, ayat 26-nya saudara. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa yang kedua? Poin yang kedua, saya baca dulu dalam bahasa Inggrisnya. Everyone who competes in the games goes into stage training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Saudara, setelah saya melihat dalam terjemahan Indonesianya, kalimat bahasa Inggrisnya begini bunyinya, saudara. Bahasa Indonesia, setiap orang yang berkompetisi dalam permainan tersebut menjalani pelatihan yang ketat. Haleluya, saudara. Setiap orang yang berkompetisi dalam permainan tersebut atau dalam pertandingan itu menjalani pelatihan yang ketat. Ini artinya, saudara, sebelum mereka masuk dalam gelanggang pertandingan yang sebenarnya, arena pertandingan sebenarnya, mereka melewati dulu yang namanya proses pelatihan yang sangat ketat. Sehingga kalau dalam Alkitab yang saat ini ada di hadapan saya, dipakai kata-kata menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, yang kedua, perhatikan baik-baik. Menjalani hidup dengan tujuan ilahi, artinya hidup kita harus sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kalau orang belum siap untuk masuk dalam pertandingan, dikhawatirkan. Jangankan untuk meraih medali atau mahkota, masuk finish saja belum tentu, saudaraku. Bahkan juga mungkin bisa kena diskualifikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, engkau hanya tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Yakobus berkata, kita seperti sedang melihat cermin. Setelah kita lihat cermin, kita lupa diri kita. Saya tidak pernah bosan untuk sampaikan hal ini, saudara-saudara. Kelihatannya ini simpel dan sederhana, tapi dalam simpel dan sederhana ini ada satu kekuatan ilahi, sehingga kalau saya baca dalam terjemahannya, setiap orang yang berkompetisi dalam permainan tersebut menjalani yang ketat. Saya takut kita gagal di sini, saudara. Kita tidak siap masuk dalam arena hidup ini. Paulus menulis kepada anak rohaninya yang masih muda, Timotius, bahwa di akhir zaman keadaan dunia akan semakin jahat dan sukar, dan kita ada dalam kondisi yang demikian. Saudara lihat, saudara perhatikan, saudara simak, dan saudara renungkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Ya. Dari sejak kita kecil, bahkan Bapak Ibu yang mungkin nonton video ini sudah dikasih tahu ya dulu ya, bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Benar, sampai hari ini pun ada kalimat yang saya ingatkan. Saya pun demikian mengingatkan kita, saudara. Saudara pikir orang yang terus dalam gelanggang pertandingan itu, dia hanya latihan satu kali, dia bisa berhasil? Tidak, saudara. Pelatihan yang ketat. Dibilang pelatihan ketat, saudara. Pelatihan dari mana? Ya di dunia ini. Dunia inilah arena pertandingan dan sekaligus arena untuk kita melakukan training yang ketat. Saya waktu membaca ini, saudara, terjemahannya, saya kaget. Tuhan, terima kasih. Ternyata kalau dalam lembaga di Alkitab kita dipakai menguasai dirinya dalam segala hal. Saya tidak bilang tidak tepat terjemahan ini ya. Ini juga bisa dikatakan bagus.
Tapi pelatihan yang ketat itu saudara, perhatikan, itu tidak cukup hanya satu kali. Ya, tidak cukup hanya satu kali. Saudara pikir, saudara duduk di bangku sekolah, belajar satu hari, sudah tiba-tiba naik kelas. Tidak mungkin. 1 tahun sudah harus belajar untuk naik kelas. Walaupun saya tahu, walaupun langka, ada beberapa orang yang Tuhan kasih karunia lebih, bisa sekolah 2 tahun, tamat sekolah. Bapak Ibu, catatan kecil di sini adalah, jangan bersenyum-senyum. Kalau engkau diuji, mengalami ujian dalam hidup ini, terima itu dengan rasa syukur. Karena itulah cara Tuhan untuk mendidik hidupmu, untuk melatih engkau supaya engkau kuat dalam hidup ini. Haleluya. Hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan sebenarnya. Hidup hanya untuk cendangan hati Tuhan. Yuk kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus aja demikian begitu, saudara-saudara. Dia mau sungguh-sungguh, mau fokus, ya kan? Mau hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Dia mau menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan, diberikan kepada Dia. Apalagi juga kita sebagai pengikut Kristus. Maka itu saya selalu bilang, saudara-saudaraku, orang yang datang ke gereja, orang yang datang ke gereja belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia pasti datang ke gereja, dia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, renungkan hal ini baik-baik. Ya, kasih setia Tuhan itu selalu baru buat saya dan saudara. Dia tidak pernah tidak memberkati hidup kita. Kalau orang Israel saja diberkati oleh Tuhan, kita ini biji mata Tuhan juga diberkati Tuhan, saudara-saudaraku. Haleluya. Maka itu saya mengingatkan kita semua untuk hiduplah sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kita kembali baca 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Nanti juga ada terjemahannya yang sangat menarik di sini ya, saudara-saudaraku. Ya. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Saudara, yang ketiga, memiliki Kristus dalam hidup kita. Nah, Paulus kan bilang, setelah kamu melatih tubuh dan menguasainya, kamu harus pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, memiliki Kristus dalam hidup kita. Jadi menjalani hidup dengan tujuan ilahi, itu artinya memiliki Kristus dalam hidup kita. Apalah artinya, saudara-saudara? Kekayaan yang kita punya, pangkat yang kita ada, yang kita miliki, kalau itu kita dapat raih, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Orang-orang dunia tidak mengenal Tuhan itu juga bisa. Tapi saya percaya Tuhan memperlakukan istimewa orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan memperlakukan istimewa. Pasti, saudara-saudara. Kelihatannya kita biasa-biasa. Kelihatannya kita standar-standar saja. Tapi saudara tahu tidak, kita adalah orang istimewa. Ini perlu saya beritahu kepada saudara. Jangan saudara punya pikiran, kita sama aja kayak orang yang lain. Gambar diri kita ini beda, saudara. Kita ini beda. Salib Kristus yang membuat kita beda. Perhatikan, di atas kepala saya ini ada salib. Ini yang membedakan kita. Ya, kelihatannya kita sama, tapi kita adalah orang istimewa, spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu yang ketiga, menjadi hidup dengan penyakit ilahi, kita harus punya melalui Kristus dan hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita ini adalah anaknya. Kita ini adalah anaknya Tuhan. Jangan coba-coba saudara memprotes Tuhan, ya, bersungut-sungut. Kita ini cuma anaknya Tuhan. Kuncinya apa?
kita ini orang istimewa. Saudara baca firman Tuhan. Lihat tokoh-tokoh Alkitab. Baca. Mau seperti mereka berjuang. Seperti Paulus tadi bilang. Paulus aja melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kalau kita ditolak oleh orang lain karena orang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan, saya bahwa Tuhan sebelumnya harus sampaikan ya kebaskan dulu saudara-saudara. Itu sudah jadi urusan Tuhan, bukan lagi urusan kita. Haleluya, bukan urusan kita lagi, urusan Tuhan. Nah jadi biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita melayani Tuhan sampai Maranatha, amin. Nah, di ayat terakhir, saya tulis buku catatan saya. Ayat ini saudara, ayat yang pagi tadi kami baca. Yang setelah kami baca, kami kemudian baca kembali. Karena kami setiap baca firman Tuhan ya, Guru Balaya, selalu ada satu atau dua ayat yang bukan spesial, maksudnya itu yang kami baca lagi untuk sebagai footnote lah istilahnya seperti itu, supaya mengingatkan kita. Karena kan mungkin satu pasal itu kita tidak hafal semua isi ayatnya, tapi intinya kita dapat. Tapi ada ayat-ayat yang suka kita nyantol, pakai bahasa begini saudara, nyantol di kepala kita. Ingat ayatnya. Dan saya catat. Dan kebetulan pagi tadi kami baca. Di mana itu kepala? Di Matius 24 ayat 40. Untuk melengkapi poin yang ketiga ini, untuk memiliki Kristus dalam hidup kita. Karena kalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, karena banyak orang Kristen, apalagi pendeta, saudara-saudara, bukan Yesus yang ditonjolkan. Aku. Saudara, biar pujian dan hormat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan kita cari pujian manusia. Biarlah kita minta pujian itu hanya dari Tuhan saja. Nah, perhatikan Matius 24 ayat 46, saudara. Ini kalau direnungkan, saudara-saudara, ini ayat firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ini membuat kita tersentak. Ayo kita semangat seperti Paulus yang bersemangat, dia melatih tubuhnya, ya, dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya supaya dia menjadi hamba Tuhan yang berkenan. Biar kita baca, saya baca untuk kita semua Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, tugas apa? Apa itu tugas? Tugas apa yang dilakukan oleh hamba ini? Tugas apa? Bapak Ibu yang saya kasih, tugas di sini bicara tentang tanggung jawab. Setiap anak-anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing dalam lingkup dunia global ini, dalam master plan dunia ini, dalam dunia ini saudara-saudara. Setiap kita, saya panggilnya sebagai hamba Tuhan. Ya, setiap kita juga punya mungkin panggilan-panggilan khusus. Nah, panggilan itulah yang kita tekuni. Panggilan itulah yang membuat kita bergairah, bersemangat. Itu menjadi prioritas kita dalam melayani Tuhan, sehingga kita memfokus. Seperti Yosua tadi, panggilannya sebagai pemimpin. Orang ini saya, sehingga dia dengan penuh tanggung jawab lakukan panggilan itu. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi satu yang perlu saya juga ingatkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, pertanggung jawab kehidupan kita bukan dengan sesama kita manusia, tapi dengan yang menciptakan kita, yang sudah memberikan tugas panggilan itu kepada saya dan saudara. Haleluya. Ini konteksnya saudara tentang berjaga-jaga
waktu Tuhan datang. Nah, bulan lalu pun saya sudah sampaikan firman Tuhan dan ayat Mas gereja kita untuk mengingatkan kita untuk benar-benar. Akhirnya kita juga tetap dibawa juga ke sana. Saya merasa selalu mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Lakukan tugasmu. Lakukan tugasmu. Kata berbahagialah hamba ini. Kata yang akan benar-benar kita alami dalam hidup kita. Kalau kita didapati setia. Karena judulnya Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul. Karena Alkitab sebetulnya tidak ada judulnya saudara-saudara itu. Tapi diberikan judul untuk lebih mempermudah. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saya sekarang mau bertanya. Tadi kan saya sudah tanya nih, mau menang atau kalah? Semua kita mau jawab, mau menang. Sekarang pertanyaannya, saya tanyakan lagi pertanyaan lain. Mau jadi hamba yang setia atau jadi hamba yang jahat? Pasti semua mau jawab hamba yang setia. Haleluya. Tapi sudah belum melakukan tugasmu? Itu dulu. Ayo, kalau Yosua saja ya dapat buat peringatan baik dari Tuhan langsung maupun dari firman Tuhan yang dia baca. Jangan ke kanan ya Yosua, jangan ke kiri. Artinya begini saudara, kamu itu ikutin aja aturan aku. Aku sertai kamu. Pun demikian saya dan saudara. Yang pertama, kehidupan yang berfokus. Yang kedua, hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki Kristus dalam hidup kita. Jadi, kita seirama dengan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hati dan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita melayani Tuhan sampai mana-mana. Ya. Kebahagiaan saya yang paling besar waktu nanti saya didapati Tuhan saya datang dan dia melihat saya setia melakukan tugas saya, dan tugas itu dapat saya pikul, saya lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan Tuhan saya. Selamat melayani. Karena ini ada seri yang terakhir. Selamat melayani, menjalani hidup dengan tujuan ilahi, menyenangkan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.